Perkenalkan, nama saya Muda Wijaki dengan NIM 2414200067. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan kuis 1B dalam mata kuliah Hukum Bisnis. Pertanyaan pertama, hubungan hukum perdata, hukum dagang, dan hukum pidana. 3 bidang hukum ini adalah pilar dalam sistem hukum kita, dan mereka memiliki hubungan yang sangat erat dan bisa saling beririsan. Pertama, hukum perdata fokus mengatur hubungan antar individu atau badan hukum. Ini tentang kepentingan privat. Dasar kitab undang-undang hukum perdata. Contoh, perjanjian jual beli, sewa menyewa, warisan, dan gugatan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Kemudian kedua, hukum dagang fokus mengatur hubungan yang timbul dalam kegiatan perniagaan atau dunia usaha. Dasar kitab undang-undang hukum dagang. Hubungan dengan perdata, hukum dagang adalah hukum khusus atau lex spesialis dari hukum perdata. Artinya, jika suatu hal sudah diatur spesifik dalam KUHD, maka aturan itulah yang dipakai. Tetapi, jika KUHD tidak mengatur atau perlu penafsiran umum, maka kita kembali menggunakan aturan hukum perdata sebagai hukum umum. Mereka bersifat komplementer atau saling melengkapi. Ketiga, hukum pidana fokus mengatur hubungan antar individu dengan negara. Ini tentang kepentingan publik dan juga keterlibatan umum. Dasar kitab undang-undang hukum pidana, hubungan irisan hukum pidana dapat beririsan dengan kedua hukum lainnya. Misalnya jika seorang melakukan prestasi pelanggaran kontrak di perdata atau dagang, ini adalah masalah perdata. Tapi jika pelanggaran kontrak tersebut dilakukan dengan unsur penipuan atau penggelapan yang disengaja, maka ini sudah masuk ranah tindak pidana. Pelaku bisa dituntut secara perdata untuk ganti rugi dan dituntut secara pidana untuk dihukum penjara. Intinya, hukum dagang adalah cabang khusus perdata, sementara hukum pidana adalah polisi yang menjaga agar pelanggaran di ranah perdata dagang yang merugikan publik dapat dikenai sanksi berat. Poin kedua, persamaan dan perbedaan persekutuan perdata dan sipil. Sekarang kita pindah ke bentuk usaha. Kita bandingkan persekutuan perdata dan persekutuan komanditer. Persamaan. 1. Bukan badan hukum. Poin terpenting. Keduanya bukan badan hukum seperti PT. Ini berarti harta kekayaan persekutuan dan sekutu tidak sepenuhnya terpisah. Dasar perjanjian. Keduanya didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih. 3. Tujuan keuntungan. Sama-sama bertujuan menjalankan usaha dan membagi keuntungan. Perbedaan utama. Aspek pertama, jenis sekutu. Dari persekutuan perdata, sekutu pada dasarnya sama dan umumnya menjalankan profesi pengacara, notaris, dan lain-lain. Kalau persekutuan komanditer, terdapat dua jenis sekutu yang perannya berbeda. Kedua, peran sekutu. Kalau persekutuan perdata, setiap sekutu kecuali diperjanjikan lain berhak bertindak keluar dan mengikat persekutuan. Kalau persekutuan komanditernya, sekutu aktif komplementer bertanggung jawab mengurus dan bertindak keluar. Sekutu pasif komanditer hanya menanam modal. Yang ketiga, tanggung jawab. Kalau persekutuan perdata, tanggung jawab penuh dan umumnya perorangan, kecuali jika ada kuasa. Kalau persekutuan komanditer, sekutu aktif tanggung jawab penuh sampai harta pribadi. Sekutu pasif tanggung jawab terbatas hanya sebatas modal yang disetor. Terakhir, keterlibatan pasif. Persekutuan perdata dapat mengurus, kalau persekutuan komanditer dilarang keras mengurus. Jika sekutu pasif ikut mengurus, ia dapat kehilangan status terbatasnya dan ikut bertanggung jawab penuh. Kesimpulannya, untuk poin kedua, perbedaan paling krusial adalah jenis sekutu dan tanggung jawab. CV menciptakan pemisahan tanggung jawab di mana sekutu pasif hanya menggunakan risiko modal yang ia tanamkan, sedangkan persekutuan perdata umumnya semua sekutu menanggung risiko penerimaan. Itu penjelasan ringkas mengenai hubungan hukum dan perbedaan bentuk usaha persekutuan. Semoga penjelasan ini dapat dimengerti dengan jelas. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.